teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Jadi udah 2 mingguan aku nggak upload video. Jadi di video ini aku mau bahas tentang Korea-Koreaan lagi, tapi bukan film Korea ya, karena film Korea udah aku bahas di video aku yang ini. Nah, sekarang aku mau bahas Korea-Koreaannya itu tentang dramanya gitu. Oke, sebelum aku masuk ke rekomendasi drama Korea yang mau aku rekomendasiin ke kalian semua, aku mau tanya nih guys, kira-kira kalau kalian itu dalam satu hari itu biasanya nonton drama Korea berapa episode nih? Misal satu hari itu berapa episode sih guys? Atau misal satu drama kalian langsung habisin dalam satu hari nggak sih? Kalau kalian tuh nontonnya maraton gitu, aku saranin kalian jangan nonton kayak gitu, karena membuat hari-hari kalian itu nggak produktif gitu, dan buat mata juga nggak baik kan nontonin HP berjam-jam itu. Menurut aku, kalau aku ini biasanya nonton drama itu satu hari ya paling banyak 2-3 episode aja, karena kalau aku sendiri nonton drama lama-lama di HP itu kepala aku tuh bisa kayak pusing, terus aku ini kayak bosenan gitu loh anaknya gitu. Jadi aku nggak mau juga kan, juga bikin mata capek karena ngeliatin HP terus gitu. Jadi aku saranin kalian kalau mau nonton drama boleh-boleh aja, tapi harus tetap produktif ya, dan jaga kesehatan kalian semua. Drama Korea yang mau aku rekomendasiin ke kalian itu aku bagi jadi 3 genre teman-teman. Yang pertama ada genre romcom atau biasa disebut romance komedi, atau biasanya orang-orang sebut komedi romance ya kayak gitu. Terus yang kedua ada genre fantasi buat temen-temen yang biasanya suka berimajinasi, biasanya suka sih nonton drama genre fantasi. Terus yang ketiga ada genre Sakeu, yaitu genre kerajaan-kerajaan gitu. Sebelum aku masuk ke genre romcom, jadi aku mau bilang kalau drama Korea yang judulnya aku sebutin awal-awal itu yang terdahulu bukan berdasarkan rankingnya, tapi berdasarkan tahun mainnya gitu. Misal si drama A tahun mainnya 2014, ya aku sebutin drama A dulu kayak gitu. Jadi aku punya genre romcom. Yang pertama itu ada Weightlifting Fairy Kim Bok Jo. Ini tuh dramanya tahun 2016 dan diperanin sama si Lee Sung Kyung. Jadi si Lee Sung Kyung ini ceritanya jadi Kim Bok Jo. Dia itu atlet angkat besi yang udah dari kecil punya bakat angkat-angkat berat, dan dia itu selalu menang lomba-lomba, dapat medali kayak gitu-gitu. Terus dia ini punya sahabat cowok namanya Jun Yong yang diperanin sama si Nam Jo Hyuk. Jadi Nam Jo Hyuk ini juga atlet, tapi atlet renang. Mereka satu univ olahraga di Korea gitu. Jadi drama ini tuh bukan hanya kocak dan lucu, tapi juga mengandung pesan bahwa atlet-atlet sana itu cara mencapai mimpi mereka jadi atlet yang sukses tuh gimana perjuangan mereka. Dan tentunya juga ada bumbu romansnya antara si Jun Yong sama si Kim Bok Jo ini. Genre romcom yang kedua aku punya I'm Not a Robot. Ini tuh dramanya tahun 2017, masih baru-baru kan teman-teman aku nontonnya, nggak lama-lama banget. Jadi ini ceritanya itu mudah juga, alurnya dicerna. Jadi ini ada cowok gitu yang alergi manusia yang diperanin sama Yoo Seung Ho. Dia ini alergi manusia gitu loh. Nah, dia ini nggak bisa bersentuhan sama manusia. Kalau dia bersentuhan sama manusia tuh bisa kayak merah-merah gitu loh, bukannya merah-merah, kejang-kejang kayak gitu. Terus dia ini bertemu sama robot gitu. Nah, robotnya ini diperanin sama Chae Sopin. Jadi ada ilmuwan yang membuat atau menciptakan robot. Nah, tapi pada saat robot itu waktunya dikirim ke rumahnya si cowok ini, Yoo Seung Ho ini, robotnya itu mengalami kerusakan. Nah, robot ini itu lucunya itu mirip banget, bahkan sama kembar sama si Chae Sopin ini. Chae Sopin ini kan manusia tuh. Jadi si Chae Sopin ini disuruh pura-pura gitu jadi robot di rumahnya si Yoo Seung Ho ini. Kocaknya drama ini tuh waktu yang Chae Sopin itu manusia itu berpura-pura jadi robot gitu. Tapi episode terakhir-terakhirnya ini juga agak sedih sih. Tapi akhirnya ini happy ending kok. Jadi ini
kayak lucu gitu loh di awal-awal episodenya gitu. Drama genre romcom yang ketiga ini tuh paling lucu dari antara dua drama yang udah aku ulas tadi. Kayaknya teman-teman tahu sih yang suka K-drama ini, namanya Welcome to Waikiki. Ini dramanya tahun 2018. Sebenarnya Welcome to Waikiki ini ada season 1 sama season 2-nya. Cuman season 2-nya itu aku kurang suka, cuma nonton sampai 5 episode aja. 5. Karena kurang lucu dan kurang greget juga, pemainnya itu semuanya dirombak dan cuman ada satu pemain aja yang dipertahanin. Cuman aku review yang season 1 aja. Jadi ini sinopsis singkatnya tuh kayak gini. Jadi itu ada 3 cowok gitu. 3 cowok ini peraih mimpi, punya mimpi masing-masing, tapi kayak nggak ada yang berhasil gitu. Yang pertama itu yang pengen jadi sutradara, yang kedua itu pengen jadi aktor terkenal, tapi nyatanya tuh dia cuma jadi aktor kecil, bahkan yang nggak punya dialog. Yang ketiga itu dia itu pengen jadi penulis novel yang terkenal tuh, tapi nyatanya nggak ada yang berhasil semua. Jadi mereka ini punya guest house Waikiki namanya, di Itaewon, Korea Selatan gitu. Jadi lucunya itu mereka ini menyelesaikan permasalahan, bukan masalah, tapi itu malah timbul masalah lagi gitu loh. Jadi itu lucu pol drama ini gitu, menurutku tuh benar-benar lucu pol. Dan ini tuh semenjak kemunculan bayi yang namanya Sol ini, ada banyak kejadian-kejadian yang tak terduga yang menimpa mereka kayak gitu. Aku saranin untuk nonton drama ini jangan di tempat umum, karena kalian bisa dianggap mungkin orang aneh. Karena kalau nonton drama ini di tempat umum, kalian bisa ketawa-ketawa sendiri sama HP kalian kayak gitu. Nonton ya guys, ini bener-bener lucu banget, lucu. Dan tentu ada romance-nya juga di akhir-akhir episode sih tapi. Oke, aku masuk genre fantasi. Jadi ini untuk orang-orang yang suka berfantasi, berhalusinasi. Mungkin kayak aku nih ya, contohnya aku ini habis nonton Doraemon nih, terus aku ini berimajinasi seandainya aku punya Doraemon, aku bisa ke masa lalu, aku punya pintu kemana aja dan lain-lain kayak gitu. Oke, kita langsung aja masuk yang ke drama pertama. Ini mungkin para pecinta K-drama juga tahu sih, drama ini kayak booming di tahunnya. Ada Goblin ini tahun 2016, sama kayak weightlifting tadi. Jadi ini diperankan sama si ajusi tampan Gong Yoo. Jadi tuh Gong Yoo itu jadi goblinnya. Katanya orang-orang Korea itu ngomong kalau goblin itu kayak malaikat gitu. Jadi ini sinopsisnya gini, si Gong Yoo ini itu sebenarnya orang biasa, cuman dia tuh melindungi rajanya, tapi dia tuh malah dihianati sama kerajaannya sendiri gitu. Akhirnya dia mati dengan pedang di dadanya gitu. Dia hidup abadi selama 900 tahun lebih, terus dia tuh harus menemukan pengantinnya gitu untuk mencabut pedang itu, dan akhirnya dia bisa pergi dengan tenang karena hanya pengantin goblin yang bisa melihat pedang itu. Nah, sementara ada pengantin goblin yang diperanin sama si cantik Kim Go Eun. Ini tuh jadi pengantin goblinnya gitu. Jadi dia itu yang bisa melihat pedangnya goblin ini. Dia bisa menyabut nyawanya si goblin ini gitu. Drama ini tuh seru kalau menurutku juga, karena walaupun udah di masa depan, mereka masih mengaitkan juga dengan kejahatan-kejahatan di masa lalu kayak gitu. Oke, drama genre fantasi yang kedua itu ada Memory of the Alhambra. Jadi buat para yang suka EXO itu, kalian bisa nonton drama ini karena ini ada si Chanyeol EXO ya, walaupun dia bukan pemeran utama dari drama ini, tapi kayaknya dia penyebab masalah dari drama ini, bisa dibilang kayak gitu. Dan ceritanya itu menurut aku seru dan bener-bener fantasi sekali gitu. Jadi ini sinopsisnya gini. Jadi ada seorang CEO perusahaan yang diberanin sama ajusi tampan juga namanya Yoon Bin. Dia itu terlibat game online gitu. Jadi game online-nya ini tuh ketika dia pakai softland, dia itu seolah-olah bermain game di dunia nyata. Hanya orang yang memakai softland game itu yang bisa bermain game gitu. Jadi dia seolah-olah pegang pedang, main sama orang gitu di dunia nyata. Tapi orang yang nggak pakai softland, nggak
lihat dia tuh lagi ngapain, dia nggak kelihatan dia kalau lagi main, dia tuh lagi ngapain, dia lagi kayak perang-perang sendiri kayak gitu. Terus ini juga didukung sama aktris cantik yang bernama Park Shin Hye. Jadi dia tuh Park Shin Hye ini tuh perannya tuh jadi kakaknya si Chanyeol ini. Nah, Chanyeol ini tuh yang membuat game online ini. Nah, sejak si Yoon Bin ini terlibat bermain game online, banyak banget hal-hal yang bahkan nggak pernah dia duga itu terjadi dalam hidupnya. Setiap episode ini seru banget teman-teman, jadi kalian juga harus nonton drama bergenre fantasi ini ya. Yang ketiga, genre Sageyo ini yang pecinta suka drama Korea, yang suka nonton kerajaan-kerajaan ini, suka pasti nonton drama Sageyo. Sama Sageyo tuh biasanya tuh juga deg-degan gitu, seru nontonnya gitu, karena ada aja masalah-masalah yang terjadi gitu, ada aja halangan-halangannya kayak gitu. Yang pertama ada The Moon That Every Goddess the Sun. Ini dramanya udah lumayan lama ya, karena aku sendiri nontonnya tuh waktu kelas 5 SD, nonton pertama kali drama Korea ya, nonton drama ini. Drama ini tuh tahun 2012 teman-teman, jadi udah lumayan lama pol, udah 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu. Tapi ini dramanya seru. Jadi ini tuh bercerita tentang seorang putri mahkota gitu. Dia tuh mau dinikahkan sama putra mahkota, calon putri mahkota ini mau dinikahkan sama putra mahkota. Tapi karena si Ibu Suri ini nggak suka sama si calon putri mahkota itu, Ibu Suri tuh menyuruh dukun gitu. Nah, tapi dukun ini tuh juga nggak mau membunuh. Akhirnya dia cuma membunuh tapi dibuat mati suri gitu. Terus pada saat si calon putri mahkota ini bangun dari kematiannya itu, dia nggak ingat apa-apa sama sekali, nggak ingat apa-apa siapa dia, siapa keluarganya, dia nggak ingat apa-apapun. Terus si dukun baik ya, si dukun baik ini ngerawat si cewek ini. Akhirnya dia juga jadi dukun si cewek ini. Terus waktu udah besar, si calon putri mahkota ini sama si putra mahkota yang sekarang udah jadi raja itu nggak saling kenal gitu, karena kan juga wajahnya udah beda, itu juga udah lama berlalu. Terus tiba-tiba itu si cewek ini kan dia jadi dukun, itu dipanggil gitu sama kerajaan untuk menyembuhkan, mengurangi mimpi buruk yang dialami raja. Tapi akhirnya lama-kelamaan si raja ini tahu kalau dia itu ternyata putri mahkota yang dulu meninggal, dan si cewek ini tahu siapa dirinya gitu. Akhirnya ceritanya seru dan bagus, seru menarik juga sih ceritanya. Kalian juga harus nonton drama ini walaupun udah lama banget. Dan raja yang tadi itu diperanin sama Kim So Hyun, dan ceweknya itu diperanin sama Ha Ga In. Drama yang terakhir dari semua drama ini genre tetap genre Sageyo ya. Ada aku nonton Ruler Master of the Max. Ini dramanya tahun 2017, nggak lama-lama banget kayak tadi kan, itu 8 tahun yang lalu, dan ini 3 tahun yang lalu dramanya. Jadi ini tuh ceritanya itu juga seru, pakai pol. Jadi itu ada seorang putra mahkota, dia tuh diramalkan di masa depan dia tuh akan jadi raja yang arif dan bijaksana. Cuman papanya ini, sang raja ini punya lawan politik, namanya lawan politiknya itu grup Pyun So Wee. Jadi Pyun So Wee ini mau mengancam hidupnya putra mahkota tadi itu. Nah, untuk melindungi putra mahkota, sang raja ini menutupi semua akses untuk bertemu putra mahkota dan membunuh siapapun orang yang melihat wajah putra mahkota. Nah, maka dari itu si putra mahkota ini pakai topeng gitu. Nah, putra mahkota ini diperanin sama Yoo Seung Ho. Jadi si Yoo Seung Ho ini nggak cari tahu gitu loh, kenapa sih kok dia itu pakai topeng. Kalau papanya itu beralasan, berbohong gini, karena kamu tuh mengidap suatu penyakit. Nah, dia tuh kepo gitu, kenapa dia harus pakai topeng. Dia tuh mencari keluar istana gitu. Nah, nggak sengaja dia bertemu sama si cewek cantik dari kalangan rakyat biasa, yaitu diperanin sama Kim So Hyun. Jadi mereka ini nanti lama-kelamaan setelah mengalami masa-masa yang sulit, mereka jatuh cinta gitu. Tapi semuanya tuh nggak berjalan lancar, karena di sini ini yang seru karena ada grup Pyun So Wee itu. Nah, grup Pyun So Wee ini jahat banget, jadi mereka tuh memonopoli semua perdagangan di pasar rakyat biasa, terutama air gitu. Jadi mereka juga membunuh orang dengan cara meminumkan racun pada orang-orang itu.
racunnya ini diproduksi dari ladang bunga. Jadi mereka si Pyunsoe ini benar-benar kejam banget. Ini nih ketuanya Pyunsoe, bisa kalian lihat sendiri. Nah jadi itu mereka punya ladang bunga, dan bunganya itu nanti diolah gitu. Terus siapapun yang minum racunnya itu bisa muntah darah kayak gini dan bisa meninggal pada akhirnya. Banyak banget korban Pyunsoe, tapi yang di sini si Pyunsoe ini yang jadi keseruan di drama ini. Kalau nggak ada drama ini juga diperanin sama L Infinite. Jadi L Infinite ini perannya juga peran utama kalau aku mau bilang, karena si L Infinite ini temennya si Kim So Hyun, tapi dia berteman akhirnya sama si Yoo Seung Ho ini, si putra mahkota ini. Tapi pada akhirnya dia tuh kayak terpengaruh sama Pyunsoe, terus dia tuh mengkhianati si Yoo Seung Ho ini. Dia merebut tahtanya gitu. Nanti kalian bisa nonton sendiri ya guys ya. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semua rekomendasi drama Korea aku bisa kalian tonton juga. Kalau mungkin kalian punya saran buat aku juga, aku mau harus nonton apa, kalian bisa komen di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like ya video ini, subscribe video ini juga untuk mendukung channel ini, dan see you in the next video guys. Bye bye.